Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai kontrol PID dan bagaimana simulasinya menggunakan LabVIEW, Arduino, dan Proteus ya. Mengapa kontrol PID? Ya, salah satu jawabannya adalah karena banyak sekali aplikasi yang menggunakan kontrol PID. Contohnya adalah motor servo. Jadi motor servo ini dari artikel yang saya baca itu adalah motor yang diberi encoder dan dikontrol dengan kontrol PID sehingga menghasilkan posisi, kecepatan, dan akselerasi yang presisi. Jadi di Wikipedia ya, saya membaca definisinya, motor servo adalah aktuator atau penggerak ya. Aktuator itu adalah suatu penggerak yang bisa menghasilkan posisi, kecepatan, dan akselerasi yang presisi. Ya, semua ini bisa dihasilkan karena adanya encoder yaitu sensor ya, dan tentunya motor karena dia harus menggerakkan, memutar, dan diberi tambahan kontrol PID. Encoder itu apa? Itu adalah sensor posisi. Teman-teman bisa lihat lebih jauh di deskripsi video. Saya memberikan tautan untuk teman-teman bisa memahami encoder. Begitu juga untuk motor servo. Teman-teman bisa lihat salah satu link YouTube yang saya sukai dari Pak Eko Haris menjelaskan tentang kontrol motor servo dengan PLC ya. Jadi di sini motor servo sangat banyak dibutuhkan di industri ya, karena khususnya untuk material handling ya, untuk menangani banyak peralatan atau banyak bahan yang harus diolah sedemikian rupa, harus dikondisikan dan diposisikan dengan tepat dan presisi ya. Maka di sini motor servo sangat penting dan sangat berguna ya. Oke, lebih jauh kita akan membahas mengenai bagaimana membuat simulasinya. Ada 3 software atau 3 perangkat yang saya gunakan. Yang pertama adalah Proteus. Untuk apa? Untuk mensimulasikan rangkaian motor DC encoder dan Arduino ya. Jadi kita bisa mensimulasikan kontrol dengan Arduino menggunakan Proteus. Berikutnya Arduino sendiri itu untuk apa? Jelas untuk diprogram agar bisa membaca encoder dan bisa memutar motor DC yang dirangkai dengan Arduino ya di Proteus. Berikutnya LabVIEW di sini saya gunakan untuk membuat tampilan grafik yang menarik dan cukup mudah membuatnya sehingga saya menggunakan LabVIEW, dan juga kita tambahkan kontrol PID untuk program itu ya. Untuk video berikutnya akan saya tunjukkan bagaimana membuat kontrol PID di Arduino ya dengan tampilan LabVIEW. Untuk video kali ini kita membuat tampilan dan kontrol ada di LabVIEW. Oke, demikian pengantar sebentar. Ini saya akan tunjukkan bagaimana cara pembuatannya. Namun sebelum melihat cara pembuatannya, saya tunjukkan hasilnya dulu ya. Jadi nanti teman-teman akan membuat 5 tahapan pembuatan software ini ya, mulai dari kontrol PWM, kemudian kita lanjut ke kontrol PWM dan encoder, kemudian kita lanjut ke kontrol closed loop ya. Berikutnya kita akan tambahkan PID ya. Terakhir kita akan buat kontrol PID dan deadband ya. Apa itu deadband? Ini adalah suatu cara teknik untuk menghilangkan osilasi pada output ya, supaya output tidak selalu mengeluarkan kontrol ya, karena itu akan menghasilkan osilasi. Maka kita tambahkan deadband. Supaya lebih jelas saya tunjukkan simulasinya dulu. Ini saya jalankan rangkaian di Proteus, sangat sederhana rangkaiannya, nanti kita akan tunjukkan cara pembuatannya. Ini kita lakukan kontrol pada motor DC ini ya. Ini saya perbesar motor DC-nya. Ini di sini terlihat teman-teman ada angka, ini adalah angka yang menunjukkan kecepatan.
dan kita bisa lihat ada kurva ini untuk menunjukkan posisi. Jadi nanti kita atur agar posisi ini sesuai dengan set point. Dari set point kita kirimkan datanya ke Arduino secara komunikasi serial, maka nanti Arduino akan menerjemahkan instruksi itu untuk membuat posisi ini ke sudut tertentu ya. Kita lihat caranya. Nanti kita tunjukkan dulu hasilnya ini. Ini saya jalankan. Kita buat 0 dulu ini ya. Ini saya jalankan. Di sini deadband-nya saya isi 2 ya. Nanti kenapa 2 kita lihat hasilnya dulu. Ini posisinya masih 0, ini sudutnya masih 0. Saya coba lakukan pemosisian ke 90 ya, pemosisian 90. Maka teman-teman bisa lihat yang warna biru ini itu adalah poros motor yang dibaca oleh encoder. Encodernya sendiri ditampilkan di sini, encodernya ya. Kemudian yang warna merah ini adalah set point-nya ya, sama seperti yang saya atur di sini. Jadi warna merah dengan warna biru ini harusnya berimpit nanti ya. Dan di sini terlihat grafik PWM-nya. PWM-nya mengalami kenaikan dan juga kadang penurunan mengikuti nilai dari yang dibaca oleh encoder dibandingkan dengan targetnya, dibandingkan dengan set point-nya. Di sini gambar grafik yang di atas ini adalah grafik posisi dari set point dan dari encoder ya, dari posisi real motor DC-nya. Kalau yang biru teman-teman lihat ini semakin mendekati nilai targetnya atau 90 derajat ya. Begitu pula di posisi ini. Jadi kalau dia sebelumnya di posisi 0 maka kurvanya ini di atas. Sekarang posisinya 90 derajat mendatar gitu ya. Tadi tegak sekarang mendatar. Oke, sekarang saya buat ini ke 270 ya, 270. Ya, teman-teman bisa lihat ini berputar sejauh 180 derajat karena 270 itu berada di sisi sini ya. Ya. Di sini posisi dari deadband kita nolkan dulu. Jadi dengan 0 ini berarti deadband-nya tidak ada deadband ya. Kita lihat nanti outputnya akan berosilasi. Begitu output berosilasi, kita buat deadband-nya di skala plus minus 2, maka osilasi itu bisa dihilangkan ya. Kita lihat dulu output dari grafik tanpa deadband ini, deadband-nya 0. Dan terlihat output grafik PWM-nya naik high gitu ya. Setinggi 10 kita batasi 10. Ya, di sini kita bisa lakukan pengaturan. Ya, di sini outputnya high 10, kita buat output low min 10 juga supaya seimbang ya. Kemudian KC-nya diisi 10. Secara default dia isinya hanya 1 ya. Kita buat 1000 agar membuat responnya semakin cepat gitu ya. Nah, kita lihat di sini sudah mendekati nilai dari targetnya yaitu 270. Ya, sudah mendekati targetnya 270. Kita tunggu sampai dia berada di pojok. Ya, nanti kita lihat bahwa outputnya ini mengalami osilasi. Nanti kita naikkan deadband-nya, maka osilasi itu akan bisa kita hilangkan. Ya, terlihat di sini outputnya berjalan terus. Begitu juga di sini. Output dari motor ini tidak bisa diam, dia selalu ada tegangan, ada nilai kecepatannya ya. Dan di sini kita lihat nilai dari posisi antara set point dengan posisi dari encoder itu tidak berimpit ya, ada sedikit osilasi. Supaya lebih jelas kita tunggu sampai grafiknya berada di posisi di kiri, yang khususnya yang warna biru lebar ini. Kita tunggu sampai dia berada di kiri, sehingga nanti otomatis grafiknya akan auto scale, akan terlihat perbedaan antara set point-nya dengan posisi poros yang sebenarnya ya. Nah, ini terlihat bahwa nilainya cukup banyak osilasinya. Di sini juga output PWM-nya juga naik turun seperti ini. Ya, kita akan gunakan deadband untuk menghilangkan output yang berosilasi ini ya. Ini sekarang saya naikkan deadband-nya. Kalau kita lihat deadband-nya ini antara 268 sampai 270 osilasinya ya. Maka kita bisa buat deadband-nya 2 ya, plus minus 2. Maka nanti teman-teman lihat outputnya akan selalu 0 ya. Walaupun nilai dari encoder itu berosilasi dengan set point-nya, nanti akan menghasilkan output yang 0 ya. Yang ini terlihat outputnya mulai 0.
Ya, terlihat di sini posisinya sekarang sudah outputnya 0 ya. Teman-teman bisa lihat dengan deadband osilasinya kita bisa hilangkan. Oke, berikutnya kita lihat bagaimana cara pembuatannya. Ini saya stop dulu. Ini saya stop juga di Proteus. Kita mulai dari langkah pertama, cara pembuatannya. Cara pembuatannya yaitu pertama buat rangkaian di Proteus ya. Teman-teman bisa membuka file rangkaian ini saya sudah lampirkan di deskripsi video. Dari rangkaian ini yang penting adalah ini teman-teman mengambil motor encoder, kemudian pastikan pulse per revolutionnya adalah 90 ya. Kenapa 90? Agar saya bisa menghasilkan pulsa dengan posisi sudut itu sama ya. Jadi pulsa dari encoder itu ketika saya beri 90, saya baca 90, ternyata posisi dari poros motornya ini berada 90 derajat ya. Defaultnya dia adalah 24. Kalau 24 satu putaran penuh, pulsa yang akan diterima itu 24 kali 4 yaitu sebesar 96. Supaya bisa sama dengan posisi sudut yang satu putaran penuh adalah 360 derajat, maka di sini silahkan mengganti angka 24 dengan 90 ya, supaya menghasilkan posisi poros dengan jumlah pulsa sama. Oke, itu pertama. Yang kedua adalah silahkan mengatur pada edit komponen ATmega 328. Program filenya silahkan diisi dengan hasil kompilasi program Arduino. Nanti kita akan lihat program Arduino-nya seperti apa. Kemudian silahkan untuk clock D8 diisi unprogram. Dan untuk cek shell fuse-nya silahkan diisi external clock. Dia defaultnya adalah internal osilator, kita harus ganti ke external clock. Begitu pula dengan yang clock D8 tadi, dia defaultnya adalah programmed, kita buat unprogram. Terakhir untuk clock frekuensi silahkan diisi dari default menjadi 16 MHz. Ya, ini yang kedua seperti ini. Yang ketiga yang perlu teman-teman harus atur adalah COM PIM. Pastikan teman-teman memiliki COM pasangan. Kalau belum memiliki COM pasangan silahkan menginstall VSPD, Virtual Serial Port Driver atau COM0COM, dan buat pasangan COM ya. Di sini saya menggunakan COM5 dan COM6. COM5 untuk Proteus, COM6 untuk LabVIEW ya. Berikutnya untuk baud rate saya isi 9600 untuk fisik, kemudian untuk virtual juga harus diisi 9600. Oke, jadi rangkaiannya seperti ini. Ya, berikutnya untuk program Arduino-nya sesuai panduan di sini kita lihat bahwa untuk program Arduino-nya kita gunakan instruksi analog write dan kita buat PWM-D9. Ini memiliki variabel kita beri nama C. Kemudian untuk yang di D10 kita memberi nama variabel D ya. Jadi di sini D9 itu adalah PB1, ini adalah D9, mendapat in1 driver L293D, dan untuk D10 itu PB2 mendapat kaki in2 di driver L293D. Oke, untuk itu kita masukkan dalam program. Pertama-tama untuk membuat komunikasi serial kita gunakan instruksi serial bikin 9600. Ini adalah sebuah setting untuk kecepatan komunikasi data. Berikutnya kita tambahkan sebuah penugasan pada kaki D9. Kita buat sebagai output ya. Begitu pula untuk kaki D10 kita buat juga sebagai output. Ya, seperti ini. Terus kita lakukan instruksi analog write dengan data yang diterima dari LabVIEW ya. Jadi di sini kita tambahkan sebuah prosedur atau subroutine yang namanya void serial event ya. Void serial event ini akan dijalankan setiap kali ada data yang masuk ke port serial ya. Jadi dia akan langsung menjalankan void serial event. Untuk yang void loop nanti kita fungsikan, kita gunakan, kita alokasikan untuk mengirimkan data encoder ya. Jadi Arduino akan membaca encoder, datanya kita kirimkan, kita gunakan di subroutine void loop ya. Sedangkan void serial event ini kita khususkan untuk
membaca data dari LabVIEW dan kemudian diterjemahkan ke aktuatornya. Oke, kita gunakan void serial event, kita isi sebuah perintah yang menanyakan apakah void serial event ini ada data ya di podnya. Apabila ada data, maka harusnya nilai serial available-nya ini bernilai true ya. Kalau bernilai true, silahkan lakukan perintah ini. Kita buat variabel C, itu adalah nilai variabel untuk BWM di D9. Kita gunakan instruksi serial parse int. Jadi parse int ini adalah sebuah perintah untuk membaca data, dan yang diambil hanya data berupa angka integer saja ya. Kalau data koma, data yang lain akan dihilangkan. Jadi dia hanya khusus mengambil data yang berbentuk string, berupa tipe data string, tetapi berbentuk angka, berupa angka. Begitu juga untuk yang D, ini kita gunakan instruksi serial parse int untuk mengambil data untuk BWM di kaki D10 ya. Kemudian berikutnya terakhir kita akan pastikan apakah datanya sudah berakhir dengan menanyakan apakah diakhiri dengan karakter 13. Karakter 13 ini adalah karakter enter ya, caret return. Kalau ada akhiran enter ini berarti data sudah komplit. Nah, ketika data sudah komplit diterima, kita lakukan eksekusi yaitu dengan perintah analog break. Kita berikan ke kaki D9 dengan variabelnya adalah variabel C ya. Begitu pula untuk yang variabel D, kita gunakan variabelnya di kaki D10 ya. Kita isikan dengan data variabel D yang diterima dari LabVIEW. Begitu juga data dari C itu diterima dari LabVIEW. Jadi LabVIEW mengirimkan dua variabel untuk BWM di kaki D9 dan variabel BWM di kaki D10 ya, seperti itu. Oke, programnya hanya seperti ini. Kita bertahap saja nanti untuk program pembacaan encoder setelah kita membuat program LabVIEW untuk mengirimkan data BWM ini ya. Kita simpan, kemudian pastikan toolsnya adalah menggunakan board Arduino Nano. Kemudian setelah itu silahkan dikompil. Sudah done compiling, kita ambil file lokasi hacknya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat di sini ada lokasi hexnya, lokasi file hacknya. Apabila teman-teman tidak menemukan lokasi file hex ini di kolom pesan ini, silahkan buka preferences, kemudian pada show verbose output during silahkan beri tanda centang pada compilation ya. Jadi ketika kompilasi dilakukan maka output lokasi hack ini akan muncul. Kita copy, kemudian kita pilih, kemudian kita tekan Ctrl C untuk mengcopy, kemudian kita taruh di edit komponen dari ATmega328 ini, kita taruh di kolom program file ini, kita tekan Ctrl V untuk menempel dan kita klik OK. Ya, di sini kalau saya menggunakan serial monitor saya bisa melakukan kontrol di sini ya. Ini saya jalankan Proteusnya, saya buka serial monitor, saya pastikan COM-nya adalah COM pasangan dengan Proteus. Ini saya pakai COM 6 pasangannya, kemudian saya buka serial monitor. Kalau saya membuat 255,0, maka kalau saya enter ini menggunakan akhiran caret return char 13. Kalau saya enter nanti dia akan berputar CW ya, searah jarum jam. Ini saya send, dia berputar CW ya, searah jarum jam. Kalau saya mau dia berputar berlawanan jarum jam, saya buat dia 0,255. 0 itu adalah variabel C, 255-nya adalah variabel D. Saya kirim send, maka dia akan berputar berlawanan jarum jam. Ya, seperti ini. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau saya mau menghentikan, tinggal saya ketik 0,0, saya send, maka dia akan berhenti. Ya, ini angka kecepatannya. Jadi kalau di sini serial monitornya mengirim 0, maka dia akan berhenti, gitu ya, akan berhenti. Jadi kalau saya mau dia bergeser sedikit, kita bisa kasih angka 100, jadi antara 0 sampai 255, kita beri koma, kemudian kita kasih ini 0, maka dia akan berputar searah jarum jam.
pastikan akhiran di sini adalah carry return ya. Kemudian kalau saya tekan 0,100 dia akan berputar berlawanan jarum jam. Ya, seperti itu ya. Jadi kontrol sudah kita bisa terapkan menggunakan serial monitor. Untuk itu kita ganti serial monitornya ini dengan LabVIEW. Ya, sebelum menjalankan LabVIEW, kita harus matikan dulu serial monitor karena kalau tidak dimatikan nanti program LabVIEW dan serial monitor akan bertabrakan ya karena menggunakan port COM yang sama. Oke, kita matikan serial monitor dan kita bisa lihat pada panduan untuk program LabVIEW Control PWM ini kita harus membuat variabel C dan D yang nanti dikirimkan ke Arduino akan bernilai PWM. Apabila nilai PWM lebih besar dari 0 itu diberikan ke C. Apabila PWM kurang dari sama dengan 0 maka PWM-nya akan diberikan ke variabel D ya, sedangkan variabel C akan menjadi 0. Oke, untuk mengimplementasikan ini saya tunjukkan dulu contohnya. Jadi hasilnya akan bisa seperti ini. Ini saya jalankan rangkaian Arduino-nya di Proteus. Ini lihat pada motor DC-nya. Ini saya perbesar motor DC-nya. Jadi di sini masih 0 kecepatannya. Kemudian kalau saya mau membuat dia putar searah jarum jam, saya menaikkan slider ini ke atas. Teman-teman bisa lihat grafiknya muncul dan motor DC mulai berputar dengan kecepatan yang naik. Lebih cepat saya naikkan lagi ke 255 ke PWM maksimum. Maka terlihat putaran dari motor DC-nya ya. Masih cukup pelan karena ada kelembaman ya. Ya, jadi ini mulai berputar sebesar 17,1. Ya, karena menggunakan simulasi maka waktunya terlihat sangat lambat, responnya lambat ya. Maksimumnya untuk kecepatan adalah 165 ya. Kemudian di sini kalau saya turunkan ke minus 2, terlihat di sini kecepatannya mulai turun ya. Dan dia nanti akan menjadi minus 165. Ya, untuk menghentikannya saya tinggal menggeser ke titik 0 ya. Jadi bisa juga diketik dari sini, saya ketik 0, maka kecepatannya akan berhenti ya. Kecepatannya akan menjadi 0 kembali. Oke, terlihat kecepatannya sudah mendekati 0 ya. Terus ini saya stop dulu, kita akan melihat isinya apa, programnya seperti apa, nanti kita akan membuat hal yang sama. Jadi di sini kalau saya buka blok diagramnya, programnya sangat sederhana, yaitu kita hanya membutuhkan visa configure, ya ini saya beri label supaya kelihatan. Jadi ini adalah ikon visa configure serial port. Kemudian ini saya geser ke sini supaya tidak menutup. Kemudian berikutnya adalah kita butuh visa write. Terakhir kita tutup ya, visa close. Dan untuk visa write ini kita harus memberikan slider ya. Ini adalah input slider yang kita atur ke atas ke bawah dan kita bisa langsung berikan ke grafik PWM. Grafik PWM ini menggunakan waveform chart langsung terhubung. Dan untuk perintah ini adalah perintah untuk membuat agar kalau PWM-nya bernilai positif di atas 0, maka silahkan variabel C dikirim PWM. Ini adalah ikon selektor ya. Ikon selektor ini kalau nilai di tengahnya ini bernilai true, maka dia akan meneruskan input yang di atas. Input true itu adalah input kaki yang di atas. Apabila input tanda tanya ini bernilai false, maka dia akan meneruskan input yang di bawahnya ya. Input di bawahnya ini adalah kaki untuk nilai false ya. Jadi dengan program ini kita bisa
menghasilkan sebuah algoritma apabila nilai dari PWM lebih besar dari 0, maka nilai PWM akan diteruskan di variabel pertama, variabel C. Apabila nilai PWM kurang dari 0, maka nilai PWM akan diteruskan ke variabel kedua, variabel D ya. Di sini fungsi ini, ikon ini adalah untuk mengubah nilai desimal menjadi nilai number menjadi string ya, decimal string. Kenapa? Karena untuk Visa Rate ini kita membutuhkan data berupa string ya, bukan data angka integer. Untuk itu supaya dari angka integer yang dihasilkan oleh slider ini menjadi string, kita butuh sebuah fungsi yang mengubah tipe data angka menjadi string dengan menggunakan fungsi number to decimal string. Ikon yang atas dan ikon yang bawah ini sama, ini juga number to decimal string ya, seperti itu. Dan di sini dibutuhkan tanda koma untuk memisahkan data. Jadi kalau tidak diberi tanda koma, bisa jadi Arduino akan menganggap itu satu data, padahal harusnya dua data, variabel C dan variabel D. Maka kita harus pisahkan dengan koma dan diakhiri dengan carried return. Ini adalah ikon carried return untuk menunjukkan data sudah komplit, data sudah lengkap. Ya, hanya ini fungsinya. Kita akan buat, ini saya beri file new VI, jadi teman-teman bisa tahu cara membuatnya. Saya suka untuk menekan Ctrl T di keyboard untuk membuat antara blok diagram dan front panel bersisian ya, memiliki tampilan kanan dan kiri. Kemudian pertama-tama kita taruh waveform chart yang diambil dari kategori modern dan pilih waveform chart, kita tempatkan di sini. Jadi waveform chart ini defaultnya adalah untuk yang kategori modern ya, itu warnanya background itu adalah hitam ya. Bagaimana cara membuat putih? Tinggal klik kanan dengan menekan tombol shift di sembarang tempat di halaman ini. Silahkan teman-teman menekan tombol shift di keyboard dan klik kanan mouse, maka akan muncul palette tool seperti ini. Pilih kuas, kemudian sentuhkan di latar belakang yang hitam ini, latar belakang grafik yang hitam ini, kemudian klik kanan ya, seperti ini. Maka akan muncul palette warna ya. Pilih warna putih, klik warna putih seperti ini ya, kita bisa lihat muncul warna putih. Setelah itu cara mengembalikan ke posisi semula, klik kanan lagi pada halaman program di Lab View, klik kanan sambil tekan tombol shift. Kemudian silahkan LED pada palette tool ini harus berwarna hijau lagi. Kenapa? Kalau tidak berwarna hijau maka pointernya akan menjadi kuas warna terus ya. Padahal kita ingin menggunakan kursor ini untuk berbagai keperluan, maka sebaiknya diaktifkan mode otomatisnya. Jadi kalau kita menyalakan LED ini, paletnya akan otomatis berubah untuk keperluan editing dari gambar objek dan program ya. Oke, kita nyalakan LED-nya. Kemudian kita atur di sini. Kita ingin menampilkan grid. Grid itu adalah garis-garis yang menunjukkan grafik lebih jelas gitu ya. Caranya adalah klik kanan pada grafik ini, kemudian kita pilih properties. Ya, pada plot kita bisa melihat plot ini untuk grafiknya ya. Jadi garis grafik itu ditentukan atau diatur di plot ini ya. Silahkan memilih warna hijau saja, hijau menyala ya, seperti ini. Jadi untuk warna PWM kita pilih hijau, nanti untuk warna set point kita pilih warna merah, dan untuk warna encoder dari posisi poros motor kita pilih warna biru ya. Kita buat warna hijau yang agak cerah ya, kita pilih LED on saja ya, warna LED on. Kemudian untuk garisnya bisa dibikin tebal, kita pilih yang baris ketiga. Kemudian setelah plot 0 kita set, kita pilih scale. Scale ini untuk membuat tempat grafik ini. Jadi di lingkungan grafiknya kita bisa buat gridnya dengan cara memilih scale. Kemudian ada dua pilihan, ada time X axis dan amplitude Y axis. Jadi kita pilih X axis, kita buat nilai minimum dan maksimumnya itu 0 untuk minimum, maksimum kita pilih 15. Kemudian untuk scaling factor ini karena kita ingin membuat waktunya dalam satuan detik,
ya. Maka kita bisa atur multipliernya ini kita buat 0,1 saja. Kenapa 0,1? Karena di program LabVIEW nanti saya akan buat 100 mili detik setiap siklusnya ya. Jadi dengan membuat multipliernya 0,1 ini itu akan membuat setiap data itu diterima setiap kali 0,1 detik akan ditampilkan grafiknya. Jadi ini terkait dengan berapa delay yang dibutuhkan untuk menampilkan grafik ya. Jadi kita gunakan 0,1 ini sama seperti 100 mili detik setiap kali data grafik ditampilkan. Kemudian untuk grid stylenya kita pilih major grid ini, kita ganti dari T. T ini adalah singkatan dari transparan. Kita klik, kita pilih yang warna abu-abu cerah ya, indikator background ya, kita pilih major grid. Kemudian maksimumnya ini tadi berubah ya, kita ganti lagi menjadi 15. Dipastikan minimum 0, maksimum 15, offsetnya 0, multipliernya 0,1 ya, seperti itu. Scale labelnya bisa diganti name-nya menjadi waktu dalam satuan detik gitu ya. Oke, kemudian kita harus atur yang amplitude. Amplitude ini scale labelnya kita hilangkan saja, tidak usah diberi label. Kemudian untuk grid style dan color kita pilih major gridnya warna background indikator ya, indikator background ya, seperti ini. Kita klik OK dulu, kita lihat hasilnya ya. Jadi kita bisa lihat di sini warna grid jaring-jaring warna abu-abu ya. Kemudian saya ingin agar waktu detiknya ini memiliki nilai skala yang penuh seperti ini, seperti sumbu Y-nya. Caranya adalah klik kanan pada grafik, kita pilih X scale, kita pilih style, kita pilih yang paling penuh ya, 1,0 dengan grid dengan skala yang cukup banyak ini. Nah, seperti ini kita pilih, maka nanti akan muncul angka beserta dengan stripnya ya. Begitu pula untuk yang sumbu Y, kita klik kanan, kita pilih Y scale, kemudian kita pilih stylenya dengan grid yang sama, dengan strip yang sama ya. Jadi muncul strip-strip di angka di sumbu Y-nya ya, seperti ini. Untuk waveform chart ini warnanya putih, kita bisa ganti menjadi warna hitam. Kita beri color, kita beri warna hitam ya. Jadi ini waveform chartnya bisa kita ganti dengan tulisan grafik BWM ya. Berikutnya apabila teman-teman ingin menghilangkan frame pada grafik ini, caranya adalah sama seperti tadi, klik kanan pada halaman LabVIEW, klik kanan sambil menekan tombol shift, kemudian pilih kuas ya, sentuhkan pada framenya sambil diklik kanan, kita pilih T. T itu adalah transparan ya. Maka gambar background framenya hilang, kita sentuhkan juga di plotnya, plot 0 ya, maka gambar framenya akan menghilang ya, seperti ini, kelihatan lebih sederhana. Juga silahkan aktifkan kembali mode otomatisnya dengan menekan tombol LED di sini ya. Jadi di sini grafiknya sudah bisa kita buat. Saya ingin menampilkan nilai display dari grafiknya, caranya klik kanan, pilih visible item, pilih digital display ya, seperti ini. Maka di display nilai digitalnya akan muncul. Kita bisa taruh ini di samping plot 0 supaya kelihatan nilai dari grafik, nilai yang muncul ya. Jadi di sini kita buat angkanya ini di tengah. Caranya bagaimana? Kita klik pada digital display, kemudian kita pilih justify, kita pilih center ya, seperti ini. Oke, jadi ini grafiknya sudah selesai. Berikutnya kita berikan slider untuk membuat agar nilai PWM bisa kita atur dari slider ya. Kita ambil slider di numerik, kategori numerik, kita pilih vertical point, kita atur besarnya dan panjangnya sesuai dengan ukuran dari grafiknya supaya kelihatan sama. Nah, seperti ini. Kemudian untuk nilai grafiknya ini supaya tidak berubah-ubah, kita bisa klik kanan, kita buat auto scale-nya dihilangkan ya. Jadi kita klik kanan, untuk Y scale, auto scale-nya silahkan dihilangkan centangnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita atur angka di 10, kita ganti dengan 255. Kemudian angka yang min 10 kita ganti dengan minus 255 ya, seperti itu. Begitu pula yang slidernya,
Yang 10 kita ganti dengan angka 255. Kemudian yang angka 0 kita ganti dengan min 255. Jadi antara slider dan grafik BWM itu nilai sumbu Y-nya sama. Nah, ini kemudian kita bisa atur tulisan pada slide ini, kita beri warna hitam dulu. Kemudian kita ganti namanya menjadi BWM gitu ya. Oke, jadi ini BWM-nya kita bisa atur dari sini dan grafik BWM. Kita bisa juga tambahkan digital display supaya apa? Kita bisa mengatur tidak hanya dari menggeser knob tapi juga dari tombol di samping tampilan digital ini ya. Jadi visible item pilih digital display ya. Jadi dia muncul di sini. Kita bisa atur BWM-nya ini selain dari slider, kita juga bisa lakukan naik turun tombolnya yang ada di samping kiri ini ya. Kita tengahkan nilai nolnya dengan justify center ya, seperti ini, justify center. Terus kita masukkan programnya. Jadi ini tampilan objeknya sudah selesai. Untuk programnya pertama-tama teman-teman ambil struktur while loop ya, ambil struktur while loop. Ini untuk membuat agar program ini bisa dijalankan terus-menerus, sama seperti subroutine void loop pada Arduino ya. Jadi dengan menambahkan while loop, maka program atau blok ikon yang ditempatkan di dalam kotak while loop ini akan dijalankan terus-menerus. Supaya bisa berhenti bagaimana? Kita harus menambahkan tombol stop pada terminal loop condition ini ya. Silahkan klik kanan pada kaki loop condition, klik kanan, pilih create control. Ya, di sini tombol stopnya bisa kita tempatkan di samping ya, di sini di samping sini. Nanti di bagian kiri stop ini kita beri pemilihan channel COM-nya ya. Oke, stopnya seperti ini. Kita bisa hilangkan labelnya supaya lebih mudah dilihat. Jadi kita perbesar tombol stopnya. Kemudian kita tambahkan setelah while loop, struktur while loop sudah kita tambahkan. Berikutnya kita tambahkan instrumennya ya. Instrumen I/O kita gunakan komunikasi serial. Kita ambil Visa Configure Serial Port. Kita tempatkan di sini. Jadi Visa Configure Serial Port ini sama seperti serial begin di Arduino ya. Jadi kalau teman-teman membuat setting di Arduino ada serial begin 9600, nah itu sama seperti Visa Configure Serial Port. Di sini juga defaultnya adalah 9600. Teman-teman lihat di kaki 2 ini. Kalau saya sentuhkan di kaki 2 maka muncul tulisan baud rate 9600. Artinya dia defaultnya adalah 9600. Apabila sudah ada nilai default seperti ini, teman-teman tidak perlu mengisi kaki atau memberi nilai pada kaki ini. Dia otomatis sudah bernilai 9600 ya. Yang perlu kita atur adalah Visa Resource Name. Visa Resource Name ini isinya adalah nama COM yang digunakan, port COM yang digunakan. Untuk itu kita klik kanan pada kaki yang pertama, kemudian pilih create, pilih control. Ya, seperti ini. Jadi di sini kita bisa melihat di front panel muncul sebuah pilihan Visa Resource Name ya. Kita ganti namanya supaya gampang. Kita beri nama port.com ya. Port.com itu adalah sama seperti channel USB yang digunakan, COM berapa di komputer yang digunakan oleh Arduino, maka biasanya COM-nya akan muncul. Di sini saya menggunakan COM 6 karena saya menggunakan software COM0Com yang menciptakan COM pasangan. Di LabVIEW menggunakan COM 6 sedangkan di Proteus menggunakan COM 5 ya. Oke, ini sudah setting channel untuk serial port sudah kita buat. Berikutnya kita tambahkan fungsi untuk mengirimkan data ke Arduino melalui komunikasi serial, yaitu dengan menggunakan fungsi atau ikon serial yang namanya Visa Write ya. Visa Write ini digunakan untuk mengirimkan data dari LabVIEW ke Arduino. Kita ambil Visa Write. Di LabVIEW ini menganut konsep aliran data. Jadi supaya Visa Write ini bisa dijalankan setelah Visa Configure Serial Port dijalankan, maka silahkan garis datanya ini diteruskan.
ke visa rate. Jadi ini di sini membuat sesuai dengan ketentuan pada konsep aliran data pada LabVIEW. Dengan membuat garis ini berarti pertama adalah Podcom ini dijalankan dulu, dieksekusi dulu, karena ini merupakan garis awal yang menghasilkan garis pertama kali, garis data. Setelah itu dilanjutkan oleh visa configure serial port. Setelah itu baru dilanjutkan dengan visa rate. Jadi visa rate ini akan dieksekusi apabila kedua ikon yang memberikan garis ini sudah dijalankan ya. Jadi ini konsep aliran data pada LabVIEW seperti itu. Berikutnya agar errornya bisa diketahui, kita sambungkan data error ini ke visa rate ya. Kita teruskan saja data dari visa configure ke visa rate. Terakhir, agar visa ini tidak crash saat dimatikan, nanti dihidupkan lagi, maka kita harus meng-close visa ini dengan mengambil instrumen I/O, kita pilih serial, kita pilih visa close ya. Jadi visa close ini penting sekali, harus ditambahkan. Kalau tidak ditambahkan, ketika program LabVIEW berhenti, maka komunikasi serial masih terbuka ya. Itu akan mengganggu dan membuat program lain yang menggunakan komunikasi serial akan terhenti ya, akan error. Oke, dengan ini kita sudah komplit. Ini visa rate-nya saya beri label, begitu pula dengan visa close saya beri label. Berikutnya yang penting teman-teman harus tambahkan setiap program LabVIEW adalah tambahkan delay ya. Apabila teman-teman tidak menambahkan delay, maka ini akan dijalankan terlalu cepat. Ini saya create indikator ya, dan LabVIEW-nya ini saya jalankan dulu. Ini akan berjalan sangat cepat ya. Jadi coba ini saya jalankan. Ini numerik ini apa? Ini adalah indikator yang akan menampilkan angka I. Ini apa? Ini adalah jumlah perulangan yang dilakukan oleh value ya. Ini saya tidak ada delay-nya, coba saya jalankan. Oh, ini masih error ya. Coba saya lihat errornya di mana. Berisi belum ada data yang diberikan ke inputnya, ini menjadi error. Oke, ini datanya saya kasih sembarang saja, saya klik kanan, saya create constant ya, seperti ini. Jadi butuh data string. Data string itu warnanya pink ya. Oke, saya jalankan, kita lihat pada indikator. Jadi indikator yang menampilkan data I itu ada di numerik ini. Coba saya jalankan. Terlihat nilai I di indikator numerik bertambah sangat cepat, membuat resource komputer tersita habis. Supaya tidak tersita habis resources-nya atau istilahnya kemampuannya, kita harus memberikan delay ya. Secara umum delay yang bisa kita gunakan adalah delay 100 mili-detik ya. 100 mili-detik cukup. Dan kalau mau lebih cepat ya bisa dibuat 50 ya, 50 mili-detik. 100 mili-detik itu adalah delay yang cukup ya untuk menjalankan operasi, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Kalau saya jalankan ya, ini kalau saya beri delay 100, nilai numerik ini tidak akan terlalu cepat pertambahannya. Saya coba jalankan. Nah, ini teman-teman bisa melihat angkanya tidak langsung ribuan, tidak langsung puluhan ribu ya, tapi mulai dari satuan. Oke, saya stop dulu. Berikutnya saya tambahkan pada program di slide ini, PWM ini masih berwarna orange. Orange itu artinya tipe datanya double. Untuk tipe data double ini kalau dikirimkan ke Arduino akan banyak memakan memori ya. Kenapa? Karena bentuknya pecahan. Saya ingin bilangan bulat saja yang dikirimkan supaya digitnya tidak terlalu banyak. Kalau pecahan nilainya bisa cukup banyak digitnya ya. Maka supaya memudahkan, kita klik kanan pada PWM, pilih representation, pilih I16 ya. Kenapa I16? I ini adalah integer. 16 adalah 16 bit. Kenapa kok tidak U16? U ini adalah unsigned ya. Unsigned bit itu tidak bisa diberi nilai negatif. Unsigned itu selalu positif. Padahal di sini slidernya ada negatif 255. Jadi ini butuh negatif ya. Nah, kenapa kok tidak 8 bit ya? Karena kalau 8 bit minus 255 sampai 255 ini lebih dari 8 bit. 8 bit itu jangkauannya hanya dari minus 128 sampai plus 127 ya. Padahal ini butuh minus 255 sampai plus 255, maka kita harus
mengambil data yang alokasi memori yang lebih besar ya, jadi harus I16. Oke, jadi ini representation-nya, kita pilih yang I16, kita klik I16, maka warna orange-nya berubah menjadi biru ya. Berikutnya kita ingin data dari PWM ini bisa kita hantarkan menjadi dua variabel, yaitu variabel C dan D ya. Dan itu akan dipengaruhi oleh nilai PWM. Apakah PWM ini negatif atau positif ya. Kita ambil sebuah fungsi yang ada di comparison, kita ambil fungsi greater than zero ya. Greater than zero ini akan bisa mendeteksi apakah nilai PWM itu positif atau negatif. Kalau positif, kita arahkan PWM-nya ke variabel pertama dengan menggunakan icon select ya. Kita ambil fungsi icon select, kita ambil dua buah. Jadi ini saya beri label, kemudian ini saya copy ya. Kalau ini input dari select ini kita bisa hubungkan dengan fungsi greater than zero ya. Artinya apa? Jadi nanti dia akan deteksi apakah nilainya lebih besar dari 0 atau tidak. Kalau lebih besar dari 0 positif, maka untuk select yang pertama ini akan mengambil data PWM-nya ya. Jadi data PWM akan diteruskan ke kaki input select yang pertama ya. Kemudian kalau ternyata kurang dari 0 ya, maka silahkan itu diisi 0. Untuk variabel pertama kita isi angka 0 ya, seperti itu. Kemudian untuk yang select kedua, ini kalau nilainya kurang dari 0, dia malah diteruskan PWM-nya di bawah ini ya. Tapi kalau lebih besar dari 0, kaki true-nya dibuat 0 ya. Jadi kebalikan dengan select yang atas. Nah, ini warna orange, saya buat saja warna biru, saya ambilkan dari nilai 0 yang di atas. Nah, yang ini saya masukkan ke PWM di sini. Hanya saja untuk PWM dari variabel D itu saya inginnya selalu positif ya. Jadi walaupun PWM-nya nilainya negatif, variabel D saya ingin tetap bernilai positif. Maka kita sisipkan di sini, kita insert dengan nilai numeric palette, kita pilih absolute value ya. Kita sisipkan absolute value ini untuk membuat nilai PWM yang negatif menjadi positif ya. Jadi tetap diteruskan walaupun nilainya sebenarnya adalah negatif, tapi karena di Arduino butuh nilai PWM yang positif untuk variabel, maka di sini saya menggunakan fungsi absolute value. Oke, berikutnya dua variabel sudah kita peroleh. Ini yang grafik PWM bisa kita hubungkan langsung ke output dari PWM. Dan yang ini select pertama dan select kedua ini adalah untuk variabel C dan variabel D. Kita harus rubah dulu menjadi string karena di sini tipe VisaWrite ini butuh input data string. Maka saya ambil di kategori string, kita ambil number string to conversion, kita pilih number to decimal string, yaitu untuk mengubah angka yang ada di output PWM menjadi tipe data string ya. Ini saya beri label, kemudian ini saya copy dengan Ctrl C, Ctrl V, saya tempatkan juga di select yang kedua ya, seperti ini. Berikutnya kita gandengkan istilahnya untuk tipe data string ini bisa kita rangkai, kita sambung-sambung dengan menggunakan fungsi concatenate. Ambil dari kategori string, pilih concatenate string. Kemudian yang pertama silahkan ditempatkan untuk input pertama, untuk kaki input pertama. Kemudian kita pisahkan dengan koma supaya Arduino tidak menganggap itu satu data. Maka kita harus beri tanda koma, create constant. Kemudian diberi ketik koma di sini ya. Untuk saluran yang ketiga kita ambilkan dari output number to decimal string. Terakhir ditutup untuk saluran keempat kita beri tanda carried return. Caranya klik kanan, pilih string palette, pilih carried return ya. Jadi di sini carried return untuk menandai bahwa data sudah berakhir ya, data sudah komplit. Output ini langsung kita hubungkan ke VisaWrite ini ya. Ini kita hapus dulu yang kotak kosong ini ya, string kosong ini kita hapus, kita gantikan dengan
output dari concatenate string. Ya, ini saya beri label supaya teman-teman bisa melihat labelnya adalah concatenate string. Oke, saya sapu supaya terlihat jelas. Ini saya sapu. Nah, jadi programnya seperti ini, teman-teman. Jadi kita lihat di sini ada Podcom, Podcom untuk memilih channel yang digunakan, kemudian masuk ke pengaturan visa, komunikasi serial. Ini secara default 9600, tidak perlu diisi, dia sudah langsung memilih 9600. Apabila baud rate-nya mau diganti selain 9600, maka teman-teman harus membuat input ya. Bisa caranya klik kanan, create constant ya, atau mau pakai control boleh. Kalau control ini berarti objeknya bisa diisi di front panel ya, user bisa mengganti-ganti. Tapi kalau dipilih konstan, maka nilai itu tidak bisa diganti oleh pengguna. Dia otomatis sudah diberikan di dalam program. Jadi tidak ada pemilihan, tidak ada penggantian dari pengguna. Oke, di sini sudah default saja kita pakai 9600. Kemudian di sini terlihat ada visa rate. Jadi dari visa configure port, serial port, aliran datanya mengalir ke visa rate. Di visa rate ini inputnya diperoleh dari PWM. Ya, PWM juga diteruskan ke tampilan grafik, dan supaya dari PWM ini bisa keluar dua variabel C dan D, kita gunakan nilai pembanding yaitu greater than 0. Kalau lebih dari 0 atau positif, variabel C dibuat PWM. Kalau kurang dari 0, variabel D yang dibuat PWM ya, isinya diisi PWM. Itu dimungkinkan dengan menggunakan fungsi select ini ya, bisa memilih apakah inputnya lebih besar dari 0, maka kalau ya teruskan ke atas, kalau tidak teruskan yang bawah ya. Fungsi absolute value untuk membuat nilai PWM menjadi selalu positif ya. Kemudian kedua variabel yang sudah dihasilkan ini kita sambungkan, kita gandingkan dengan menggunakan fungsi concatenate string. Ya, diberi tanda koma untuk memisahkan kedua data dan diakhiri dengan carried return. Ya, carried return untuk menjadi tanda bahwa data sudah komplit. Oke, berikutnya harus di close. Kalau tidak di close, maka terjadi crash kalau teman-teman nanti membuka software dengan yang menggunakan komunikasi serial, padahal komunikasi serialnya belum tertutup, maka bisa menjadi error. Ya, oke, ini programnya kita coba jalankan. Jangan lupa untuk selalu menambahkan delay, ya ini delay wait ms ini agar program di Wloop ini tidak berjalan sangat cepat, jadi memberi waktu untuk jeda kepada komputer untuk mengerjakan proses yang lain ya. Oke, ini saya jalankan programnya seperti ini. Saya pastikan di Proteus juga sudah jalan dulu. Kalau belum dijalankan maka nanti bisa error ya. Jadi harus dijalankan rangkaian Proteusnya dulu, baru kita lanjutkan dengan program di LabVIEW ya. Oh sorry, bukan yang ini. Yang saya barusan buat adalah yang ini ya. Nah, ini sudah saya pilih COM-nya COM 6. Kemudian ini saya tunjukkan apakah program ini bisa bekerja atau muncul error. Kita coba ya. Ini saya tekan tombol run. Ya, kemudian saya bisa mengatur melalui ini. Jadi kalau saya menggunakan tombol ini, berubahnya secara satu persatu. Teman-teman lihat tampilan motornya ya, ini berubah kecepatannya. Jadi ternyata programnya sudah betul, tidak error ya. Jadi ini kalau saya perlihatkan, ini 40 ya, 32 sorry, ini 32. Kalau saya mau buat 255, saya tinggal ketik, saya enter. Nah, ini sekarang cepat sekali, 255. Ya, ini akan sampai 165 rpm. Ya, kemudian kalau saya buat minus 255 juga bisa. Saya ketik minus 255, maka dia akan berlawanan arah. Ya, kita juga bisa menggunakan slider di sini ya, kita bisa atur supaya nilai dari motor kecepatannya bisa bolak-balik dan bisa menjadi maksimum, menjadi lebih cepat ya. Berikutnya kalau saya nolkan maka kecepatannya akan berhenti ya, seperti itu. Jadi program LabVIEW yang pertama untuk kontrol PWM selesai. Ya, ini menggantikan serial monitor. Jadi kalau teman-teman
membuat program, pastikan dulu bahwa komunikasi serial berjalan dengan baik, yaitu dengan mengujinya menggunakan serial monitor. Apabila serial monitor sudah bisa berkomunikasi dengan Arduino, maka langkah selanjutnya mudah karena di LabVIEW hanya tinggal memasukkan fungsi-fungsi komunikasi serial yang sudah ada, ya, tidak terlalu susah, kita hanya menghubungkan datanya, maka komunikasi serial terjadi, ya, seperti itu. Ya, baik, mengingat waktunya video sudah cukup panjang, maka untuk program LabVIEW berikutnya, program LabVIEW 2, 3, dan 4 dan 5 akan saya jelaskan di video bagian kedua. Terima kasih.